Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Ayu Pratiwi. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang written expression for TOEFL dalam tipe passive voice. Pertama saya akan menjelaskan pengertian dari passive voice. Passive voice merupakan bentuk predikat yang menunjukkan bahwa subjek pada kalimat dikenai tindakan atau perbuatan. Jadi subjek pada kalimat aktif, jika kita bentuk dalam rubah kalimat pasif, itu subjeknya akan berubah menjadi objek. Kemudian objek pada kalimat aktif pada pasif berubah menjadi subjek. Adapun pola dasar predikat pada kalimat pasif adalah to be plus verb 3. Passive voice dalam soal bagian written expression ini sering kita jumpai pada saat kita tes TOEFL. Kemudian, untuk menjawab soal-soal tersebut, kita perlu mengetahui dan memahami pola-pola dengan baik. Adapun pola passive voice berdasarkan tensesnya. Yang pertama, menggunakan tenses simple present tense. Rumusnya ada subject plus be. To be-nya itu ada is, am, dan are. Kemudian ditambahkan verb 3. Kemudian untuk tenses present continuous tense, rumus dari kalimat pasifnya ada subject plus be plus ing plus verb 3. Kemudian untuk tenses present perfect tense, rumus kalimat pasifnya ada subject plus have or has, kemudian plus been plus verb 3. Kemudian untuk present perfect continuous tense ada subject plus have or has plus been plus being plus verb 3. Kemudian untuk simple past tense ada subject plus be, was or were plus verb 3. Ada subject plus, kemudian untuk tenses past continuous tense ada subject plus be, was or were plus be plus ing plus verb 3. Kemudian untuk tenses yang berbentuk past perfect tense itu menggunakan subject plus had plus been plus verb 3. Kemudian past perfect continuous tense, subject plus had plus been plus being plus verb 3. Kemudian simple untuk kalimat simple future tense, rumusnya ada subject plus will plus be plus verb 3. Kemudian untuk future continuous tense, subject plus will plus be plus being plus verb 3. Kemudian untuk future perfect tense menggunakan subject plus will plus have plus been dan verb 3. Kemudian untuk future perfect continuous tense menggunakan subject plus will plus have plus been plus being dan verb 3. Jadi pada pola dasar predikat kalimat pasif adalah to be plus verb 3. Maka dalam membentuk kalimat pasif berdasarkan tensesnya, kita hanya perlu mengubah bentuk verbnya menjadi to be plus verb 3. Selanjutnya ada 3 contoh dari kalimat pasif yang menggunakan tenses. Yang pertama yaitu ada kalimat the proposal is being printed right now. Pada contoh kalimat ini termasuk ke dalam tenses present continuous tense, yang dimana ada subject plus be plus ing plus verb 3. Yang dikatakan subjek di sini kita jumpai ada kata the proposal, itu termasuk subjeknya. Kemudian to be-nya ada is. Kemudian plus rumusnya tadi ada being. Kemudian menggunakan verb 3 atau kata kerja ketiga yaitu printed. Selanjutnya contohnya yang B. He was promoted to be a manager last year. Ini termasuk ke dalam contoh kalimat simple past tense, di mana he sebagai subjek, was sebagai to be-nya, kemudian promoted ini sebagai verb 3 atau kata kerja ketiga. Kemudian selanjutnya yang C, the novel will be finished by the author next month. Pada kalimat ini yang C, ini merupakan tenses simple future tense, di mana the novel ini sebagai subjek, kemudian will, kemudian plus be, dan finish it itu sebagai verb 3. Kemudian
ada kata by the author next month. Nah, dalam kalimat pasif ini juga termasuk ciri-ciri ada kata by. By ini artinya by phrase. Nah, jadi dalam membuat kalimat pasif ada juga yang menggunakan kata by. Kemudian, contoh selanjutnya ada kalimat the one-fluid theory of electricity was proposed by Benjamin Franklin, a man famous for his wide interest and great attainments. Nah, jadi pada kata tersebut yang pada soal written expression ini kita harus mencari mana sih kata yang salah dari sebuah kalimat yang ada pada soal. Nah, jadi pada kalimat ini yang salah adalah di bagian proposing. Kenapa salah? Karena ini merupakan kalimat pasif. Nah, jadi seharusnya kita menggunakan verb 3, di mana proposing ini diganti dengan proposed. Jadinya, the one-fluid theory of electricity was proposed by Benjamin Franklin, a man famous for his wide interest and great attainments. Oke. Selanjutnya, pada yang kedua, ada kalimat the children's television program called Sesame Street was seen in 84 countries in 1989. Nah, di sini kita harus menganalisis mana sih kata yang salah dari kalimat tersebut. Kata yang salah dari kalimat tersebut yaitu pada kata sing. Mengapa salah? Karena kita harus menggunakan verb 3 tadi. Di mana saying ini harus diganti dengan seen. Karena dia dalam bentuk pasif. Nah, jadi yang benar adalah the children's television program called Sesame Street was seen in 84 countries in 1989. Okay, I think enough for my explanation about written expression type passive voice. Thank you for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.